Tiada daya dan upaya. Bismillah tawakal, kita serahkan kepada Allah. Prakteknya kita serahkan harapan kita kepada Allah. Waktu bismillah tawakal itu Allah, kepada Allah kita bertawakal. Prakteknya tenang aja, kayaknya ini dekat sama saya. Tenang aja, hari ini kayaknya gol nih. Tenang saja, saya udah buat ini dengan baik. Berubah harapannya kepada di situ persoalannya. Ketika kita berharap kepada Allah, berhasil. Alhamdulillah. Ketika kita berharapnya kepada Allah belum diberi, maka percayalah di balik itu semua ada saatnya dan pasti ada hikmahnya. Niscaya hati tetap lapang dan ridho atas segala ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi orang tua sering kecewa berharap anaknya seperti ini. Anak makhluk bukan? Istri kecewa setelah berumah tangga, oh saya berharap pada suami saya banyak, kok ternyata ini kecewa. Suami pun kecewa kepada istrinya karena tidak sesuai dengan harapan. Kecewa kita dengan sahabat karena ternyata menggunting dalam lipatan dan sebagainya. Yang diperintahkan kita berbuat baik sesama, tapi harapan gantungkan hanya kepada Allah. Semakin banyak kekecewaan, berharap di perjalanan seperti ini tidak sesuai kenyataan, berharap di rumah tidak sesuai kenyataan, bergumul dia. Disinilah diperlukan kita harus senantiasa harap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena yang berikan kita hidup dan kehidupan siapa? Allah. Kita bisa bersilaturahim karena kita bisa bernegosiasi karena kita bisa napas karena kita diberikan kecerdasan, kita diberikan pemikiran, kita diberikan sesuatu hal yang bisa beraktivitas. Siapa yang beri? Kok harapannya kepada makhluk, kepada Allah Al-Wahhab yang Maha Memberi, kepada Allah Ar-Razzaq yang mengkarunia rezeki, kepada Allah Al-Fattah ya Fattah yang Maha Membuka, kepada Allah Al-Wasi yang Maha Luas, kepada Allah Ar-Rahman Ar-Rahim yang belas kasih dan sayang. Oh ya, ini gimana? Berarti apa yang seperti apa berharap kepada Allah itu, dan bagaimana cara menerapin dalam kehidupan sehari-hari? Wah ya. Jadi poin pertama, berharaplah kita kepada Allah. Ketika harapan kita kepada makhluk, pasti satu saat cepat atau lambat kita akan kecewa. Berharap kepada Allah, niscaya ketika harapan kita sesuai, pasti Allah Al-Adil Al-Hakam. Allah Maha Adil, Maha Bijaksana. Apapun dengan keadilan dan kebijakan Allah. Bagaimana caranya agar semua harapan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya kita harus menyadari. Tadi kita sudah singgung, saya berharap Pak Masum memberikan uang pinjaman pada saya 100 juta. Pak Masum punya uang 1 miliar. Bisa nggak? Bisa, karena saya pinjam 100 juta. Tapi kadang ada syaratnya dulu, ya. Kadang nggak percaya begitu saja. Dan terkadang ketika Pak Masum memberikan, Pak Masum pun, aduh, benar nggak nih bayar dan lain sebagainya. Kalaupun diberikan seperti cuma-cuma, kadang ada harapan timbal balik. Pak Masum, saya mau pinjam 100 juta, punya uang 50 juta, bisa nggak? Pak Lupi, saya berharap pinjam, tolong bisa nggak rumahnya ini dipakai? Pak Lupi kan punya rumah 2, ini kan kosong. Pak Lupi akan bilang ini juga mau dipakai oleh saudara saya. Percayalah, berharap kepada makhluk punya keterbatasan. Kalaupun diberi, ada tanda petik. Tapi kalau buat Allah kita berharap, kunci yang pertamanya bahwa yang memberi hidup dan kehidupan kita Allah, wajar pantas kita hanya berharap kepada Allah.
Allah tidak memerlukan apa-apa. Yang diperlukan adalah sebuah pengakuan kehambaan kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Agar kita bisa selalu upaya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, maka harus dimantapkan apa yang kita baca dalam sholat setiap saat, yaitu surat Al-Fatihah. Coba perhatikan, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, atas namamu ya Allah yang pengasih dan Alhamdulillahirabbil. Yang kita puji Allah, Rabb semesta alam. Kita perlu apa? Yang ada di alam semesta ini milik Allah. Yang kita puji Allah, yang pengasih penyayang Allah, Ar-Rahmanir Maliki Yaumiddin, Allah yang raja penguasa di hari pembalasan, apalagi di dunia. Nah, komitmen kita kan sudah, iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Artinya kalau kita sudah mantap komitmen Allah sebagai Rabb, sebagai Tuhan kita, maka na'budu nasta'in, mohon pertolongan, artinya harapnya kepada Allah. Langsung mohon ihdinas siratal mustaqim, juga mohon ditunjukkan jalan yang senantiasa dalam petunjuk yang lurus, yang betul. Tapi kalau minta harapan pada makhluk kadang jadi belok-belok. Jadi kunci yang sederhananya ya, nanti kita sambung satu saat ya. Mantapkan pemahaman surah Al-Fatihah. Kita telah komitmen iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, bawa dalam kehidupan dan mohon senantiasa ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah kau beri nikmat ya Allah kepada mereka terdahulu, jalan para nabi, siddiqin, syuhada, solehin. Itu semua berharapnya hanya kepada Allah. Diuji dengan berbagai macam ujian, dikembalikan kepada Allah. Innallaha ma'ana, Allah bersama. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, bukan jalan orang yang kau murka dan tersesat. Jangan sampai orang yang berharap kepada makhluk ya Allah murka, yang memberi fasilitas hidup dan kehidupan aku, yang kasih jantung aku, kok kamu harapannya kepada sana. Nanti kau puji yang memberi itu, berarti mulai itu Allah gak suka, belok. Makanya kuncinya, rahasianya, kalau salat Allahu Akbar, besarkan Allah. Ketika kita ruku, kita sucikan Allah. Baca surat Al-Fatihah pun tadi seperti itu, hayati, bawa dalam kehidupan. Insya Allah. Nanti kita lanjut lagi deh kapan-kapan ya. Jam berapa nih? Ya baik. Semoga dalam keadaan kondisi apapun berharaplah kita kepada Allah. Qul huwallahu Allahus lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.